Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang nilai dari turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Jadi memang masih tentang turunan ya, tapi kita masuk ke dalam nilainya. Gitu berarti nanti nilai X-nya akan digantikan dengan nilai tertentu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk nilai turunan fungsi. Nah, jadi jika diketahui fungsi f(x) memiliki turunan f aksen x, maka nilai dari turunan f(x) untuk x sama dengan a, berarti nanti x-nya diganti jadi a, gitu ya. Untuk x sama dengan a, berarti nanti jadinya turunan dari a-nya, gitu ya. Jadi x-nya itu nanti kamu ganti jadi dengan nilai a yang diminta, gitu ya. Jadi sama aja kayak kamu mencari nilai suatu fungsi, gitu ya. Tapi di sini diturunkan dulu, baru setelah diturunkan kamu masukkan nilai x-nya. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, untuk nilai turunan fungsi aljabar, contoh yang pertama, jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah x min 5, tentukan nilai dari f aksen min 1. Di sini ada aksennya, artinya jangan langsung masukin min 1-nya ke fx-nya, melainkan cari dulu f aksennya. Jadi ketika fx-nya itu 2x kuadrat plus x min 5, berarti f aksennya, masih ingat pangkatnya maju ke depan dikalikan dengan koefisien, jadi 2 kali 2, x pangkat 2 kurang 1, jadinya 1. Lalu ini x, berarti dia turunannya hanya 1 saja, yaitu koefisiennya, x-nya hilang. Nah, min 5-nya nggak ada, karena dia tidak mengandung x. Berarti turunannya adalah 4x plus 1. Kita udah dapat nih turunannya. Setelah didapat turunannya, baru kita masukkan nilai x-nya diganti. Kalau dia 4x plus 1, diganti x-nya jadi min 1, jadinya 4 kali min 1 ditambah 1. 4 kali min 1 jadinya min 4, ditambah 1 jadi hasilnya min 3. Nah, ini namanya nilai dari turunan fungsi aljabar. Jadi tinggal dimasukkan, tapi diturunkan terlebih dahulu, karena yang diminta adalah f aksen min 1. Oke, contoh yang kedua, di sini jika diketahui f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 5/2x kuadrat ditambah 3x min 1. Tentukan nilai dari f aksen 2. Sama pengerjaannya, cari dulu turunannya. Nah, berarti turunannya adalah 3-nya maju ke depan dari pangkat, gitu ya. Jadi 3 dikali 1/3 x pangkat 2. Pangkat 2 karena 3 dikurang 1. Ditambah ini 2-nya maju ke depan dikalikan 5/2. Tinggal x saja karena 2 kurang 1. Lalu kalau dia 3x berarti turunannya hanya 3, min 1-nya hilang. Sehingga di sini 3 kali 1/3 kan berarti kan habis. Berarti tinggal x pangkat 2 aja. Lalu 2 dikalikan 5/2 juga sama, 2-nya coret tinggal 5. Jadi tinggal 5x ditambah 3. Setelah kita sudah dapat turunannya, baru kamu masukkan nilai x-nya. Nah, x-nya di sini adalah x 2. Berarti kalau x kuadrat itu 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 3. Nah, tinggal dihitung. 2 kuadrat 4, 5 kali 2 10 ditambah 3. Didapatlah 17. Nah, ini hasilnya, nilai dari turunan fungsi aljabar. Oke, sekarang kita masuk ke nilai turunan fungsi trigonometri. Langsung ke contoh saja ya. Di sini jika diketahui f(x) sama dengan 3 sin 2x, tentukan nilai dari f aksen pi/3. Ingat, pi di sini bukan 3,14 ya, tapi di sini adalah derajat, yaitu 180 derajat. Ingat, pi-nya adalah 180 derajat. Nah, pertama yang harus kamu lakukan sama, karena ini trigonometri, berarti dengan konsep turunan trigonometri. Nah, kita buat di sini turunannya adalah 3 cos. Nah, 3 cos 2x ini dapat dari mana? Yaitu turunan dari sin. Ininya 3-nya tetap. Ini sinnya berubah jadi cos, karena turunannya sin adalah cos. Tetap 2x. Lalu dikali 2. 2-nya dapat dari mana? Turunan dari fungsi dalamnya, yaitu yang 2x. Turunannya 2x adalah 2. Berarti di sini dikalikan 2. Nah, 2-nya kalikan sama 3, jadinya 6. 6 cos 2x. Jangan 2 dikalikan sama 2 ya, tapi 2 dikalikan sama yang depan. Gitu ya. Jadi 6 cos 2x. Setelah sudah dapat, kamu masukkan nilai sudutnya di sini adalah pi/3. Berarti 6 dikali cos 2 kali pi/3. Berarti cos 2pi/3. Nah, 2pi/3 itu berapa sih? Nah, berarti artinya 2 kali 180 dibagi 3. Nah, ternyata 120 derajat. Sehingga di sini kamu cari 6 kali cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu adalah min setengah kali di kuadran 2. Berarti 6 kali min setengah. Didapatlah min
3. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti aljabar, cuma bedanya ini dalam bentuk sudut karena kan cos dia trigonometri ya, perbandingan trigonometri sin cos tan gitu. Oke, contoh selanjutnya di sini, jika diketahui fx sama dengan 1 plus sin x per cos x, tentukan nilai dari f aksen 1/6 pi. Nah, sama cari dulu nih turunannya. Nah, 1 plus sin x per cos x. Nah, berarti pakai permisalan dulu. Ini karena dia pembagian, berarti atasnya U, 1 plus sin x, lalu nanti bawahnya adalah V. U 1 plus sin x, berarti turunan U-nya atau U aksennya adalah cos x, karena dari sin x-nya aja. Lalu cos x, berarti itu V-nya sebagai V-nya. Nah, V aksennya adalah min sin. Gitu. Nah, kita cari turunannya. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini udah rumusnya. Jangan lupa ya. Nah, U aksen cos X, terus dikalikan V-nya adalah cos X, lalu dikurang U awalnya 1 plus sin X kali V aksennya adalah min sin X per V kuadrat, yaitu cos X dikuadratkan. Nah, sehingga didapat di sini kan dikalikan nih. Jadinya cos kali cos kuadrat X. Ini dikalikan min sin X kali 1 kan min, ketemu min jadinya plus. Lalu min sin X kali min sin X, berarti kan min sin X min sin kuadrat X. Nah, min ketemu min jadinya plus gitu ya. Karena di sini sin sama cos ketemu dalam bentuk kuadrat, berarti masuknya identitas gitu ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Jangan sampai lupa. Sehingga di sini 1 plus sin X. Nih ya, kenapa bisa 1? Karena ini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ingat baik-baik. Per cos X dikuadratkan. Sampai sini gimana? Kita cari untuk nilainya. Lanjutannya di sini ya. Kan tadi turunannya adalah 1 plus sin X per cos X dikuadratkan. Kamu tinggal masukkan nilai X-nya, yaitu 1/6 pi. Nah, X-nya diganti 1 plus sin 1/6 pi. 1/6 pi itu berapa sih? 1/6 pi berarti kan 1/6 dikalikan dengan 180. Nah, didapatlah 30 derajat. Berarti senilai dengan 1 plus sin 30 derajat per cos 30 derajat dikuadratkan gitu ya. Nah, 1 ditambah sin 30 itu sin 30 setengah gitu ya. Lalu cos 30 dikuadratkan. Cos 30 itu setengah akar 3. Lalu kita kuadratkan. Nah, kita sederhanakan di sini. 1 itu kalau dia pecahannya itu penyebutnya 2, berarti senilai dengan 2/2 ditambah 1/2. Nah, untuk yang bawahnya setengah akar 3 dikuadratkan, setengah dikuadratkan jadi 1/4, akar 3 dikuadratkan jadi tinggal 3, akarnya hilang. Nah, berarti di sini 2/2 ditambah 1/2 dapat 3/2. Nah, untuk yang bawahnya berarti 1/4 kali 3 dapat 3/4. Kita balik karena ini pembagian, kita bisa ubah jadi perkalian tapi dibalik. 3/2 dikali 4/3 sehingga didapat di sini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Untuk nilai dari turunan fungsi trigonometri. Oke, ini untuk latihannya. Silakan dikerjakan gitu ya. Jika memang masih ada yang belum paham, tanyakan gitu ya. Jangan sampai dikerjakan sendiri ya, atau akhirnya nanti nyontek temennya ya gitu. Jadi ditanyakan via WhatsApp atau nanti kalau perlu memang Ibu buka Zoom-nya gitu ya. Oke, selamat belajar. Semoga bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.